Halo, perkenalkan nama saya Tausus Malifanka. Saya berasal dari Universitas Dian Nuswantoro dengan NIM A11 11677. Di sini saya ingin menjelaskan atau mengimplementasikan hasil tugas UTS saya berupa COVID Apps atau My Info COVID. Di sini ada yang pertama ada tampilan Java atau activity-nya. Oke, yang pertama ada country data, forgot password, home activity-nya atau homepage-nya, terus ada login pack untuk login ke aplikasinya, terus ada set password forgot itu tahap konfirmasi setelah forgot password, terus ada sync up activity ini untuk membuat activity-nya atau membuat akun. Terus ada splash script untuk tampilan sesudah login, sebelum login, maaf, sorry. Terus ada statistik. Di sini statistik saya membuat tampilan seperti ini ya. Oke. Jadi di sini saya membuat tampilan untuk my country sama global, dan di sini saya cuma membuat desain untuk my country dan belum melanjutkan untuk yang global. Di sini ada tampilan untuk contoh nih, ada affected atau terinfeksi, death, meninggal, recovery, terus untuk aktif dan serius. Oke, ini untuk peta ya, peta penyebarannya. Terus setelah itu saya membuat drawable. Drawable di sini ada beberapa. Ada contohnya ini ada ini icon atau gambar, image, terus ada back, terus ada background button Facebook. Tampilannya seperti ini ya. Oke, nanti saya tampilin. Ini juga ada button login, ada background edit text blue border, ini untuk yang di tampilan enter email. Terus ada wet edit text XML, ada call button XML. Terus ada COVID Fight, ini untuk email di halaman loginnya. Ada juga untuk icon Google, dan ini untuk icon log. Ini untuk icon backnya. Tadi backtrack ya. Terus ini tampilan log open. Ini tampilan untuk notif bell-nya. Oke. Terus ini tampilan icon Facebook-nya. Ini untuk home background-nya. Oke. Ini tampilan menu. Ini untuk tampilan chat, tampilan icon phone, dan ini untuk beberapa icon untuk yang ada di homepage. Masih ada juga banyak nih. Contohnya untuk di sini saya membuat splash background. Untuk ini saya membuat warna gradient. Oke, warna utamanya saya adalah purple atau ungu ya. Terus dilanjut dengan end color berwarna hitam 00. Oke, di sini saya menggunakan juga untuk font. Saya menggunakan grafik medium, regular, dan grafik bold. Oke, masuk ke tahap layout. Oke, tahap layout yang pertama. Oke, di sini di activity layout forgot password, saya menggunakan linear layout. Dan untuk backgroundnya menggunakan warna putih dengan tampilan seperti ini. Oke, tampilan seperti ini ya.
Setelah itu saya include toolbar. Saya membuat XML ini ya tampilannya. Oke. Setelah itu saya membuat linear layout lagi untuk memasukkan toolbarnya yang tadi. Setelah itu saya lanjut untuk membuat image view agar ada gambar di tengah. Saya menggunakan layout Gravity Center, dan untuk layout width dan height-nya saya menggunakan 120 dp, dan untuk gambarnya saya menggunakan ini ya. Oke. Terus setelah image view ada text view. Oke, yang text view ini saya sama juga untuk layout Gravity-nya center, dan untuk text style-nya bold, text color-nya black, text size-nya 25 sp, dan Gravity-nya center juga. Oke, dan ada font family-nya tadi saya sudah punya tadi dengan grafik medium dan regular dan bold. Di sini untuk yang di forgot password-nya saya menggunakan grafik semi bold. Terus ada lagi juga text view. Ini ada Gravity di center ya, sini. Terus ada juga edit text untuk memasukkan username atau email. Nih, dengan cara saya di sini yang langkah pertama untuk edit text, saya membuat ID untuk pemanggilan ya, edit text 6, dan dilanjut dengan icon person ya. Saya membuat suatu icon dengan cara variable left. Terus untuk selanjutnya saya membuat hint email or username, jadinya tampilan seperti ini, text bold. Dan oke, untuk yang text colornya di sini menggunakan color light, tetapi di sini tidak nggak muncul color light ya, berwarna biru ya, atau purple atau semi purple, karena munculnya setelah kita klik dan ngetik itu muncul color light. Oke. Setelah itu saya membuat ini semacam button dengan cara saya membuat on click reset. Terus kita masuk ke Homepage XML. Di sini saya langkah awal menggunakan constraint layout. Terus setelah itu lanjut dengan menggunakan text view. Oke, di sini text view-nya saya menggunakan ID text view 7 ya. Terus dilanjut dengan image view. Image view-nya seperti ini. Terus ada lagi saya lanjut pakai image view. Oke, bentar. Oke. Terus ada text view lagi seperti ini, dengan teksnya itu COVID-19 dengan warna putih dengan font grafik semi bold. Oke, setelah itu saya lanjut dengan linear layout, dan saya menggunakan background spinner background. Ini tadi saya sudah buat di directory drawable, dan setelah itu dilanjut dengan image view dilanjut dengan spinner. Setelah itu ditutup dengan linear layout, karena tadi saya menggunakan linear layout ya guys ya. Setelah itu dilanjut dengan text view lagi. Oke, mungkin karena ini banyak banget ya. Terus ada button di sini, ada button lagi, ada image untuk di sini. Oke, kita lanjut untuk halaman login page. Oke, di halaman login page saya menggunakan relative layout
dengan background warna putih seperti yang sebelumnya, karena tampilannya ya saya agak ke warna putih ya. Terus untuk tampilnya seperti ini. Oke, yang pertama saya menggunakan image view untuk header suatu image-nya atau enggak ya suatu aset icon. Dengan scale type-nya saya menggunakan center top. Untuk linear setelah itu menggunakan linear layout. Oke, setelah itu saya menggunakan text view untuk di sini mencantumkan welcome pack. Dan setelah itu saya menggunakan text view juga untuk memperindah suatu tampilannya atau memperjelas suatu halaman login pack-nya. Oke, setelah itu masuk ke edit text ya, semacam ini ya. Ada hint-nya, email or username, dan background edit text blue border. Setelah itu ada edit text untuk yang di halaman password ya. Oke, di halaman password ya. Oke, seperti ini. Dan ada button untuk masuk ke dalam tampilan home page-nya. Untuk masuk ke halaman home page-nya saya membuat mana ya? Oke, saya membuat on klik login. Oke, seperti ini ya. Dan saya juga membuat untuk buttonnya ada button Facebook dan button Google ya. Ya, seperti ini. Dengan grafitinya di center. Oke. Ada lagi linear layout untuk jika tidak ada belum punya akun bisa membuat. Oke. Setelah itu ada set password forgot ya. Set password forgot ini tampilnya berupa seperti ini. Ini untuk yang ingin reset passwordnya, sebenarnya seperti ini ya. Jika ini diklik, nanti kita kembali ke halaman sebelumnya atau page sebelumnya, dan kita klik ini reset password, kita akan masuk. Oke. Terus ada sync up untuk membuat akunnya, tampilnya seperti ini ya. Ya, hampir sama sebenarnya. Ini untuk membuat akunnya, jadi bedanya tadi untuk mereset password, ini membuat akun. Dan ada tampilan splash screen ya, tampilnya seperti ini. Ini kenapa bisa ada warna hitam sama warna biru atau purple, karena tadi saya membuat gradient color atau ya warna gradient lah ya. Ini di bagian background durables plus bg. Setelah itu dilanjut dengan activity static, tampilnya seperti ini. Oke. Terus ini untuk yang toolbar ya, yang tadi. Oke. Dan kita lanjut untuk sebelumnya saya menggunakan color ini. Ada general color dan color yang lainnya. Terus saya membuat theme. Di sini saya membuat theme-nya dengan app compact like no action bar. Oke. Kita masuk ke country data. Di sini country data saya menggunakan publish static final string country name Indonesia, USA,
My atau Malaysia, AFG Afghanistan, dan sisanya ada lagi. Oke, setelah itu ada forgot passwordnya. Dan di sini saya awalnya membuat edit text, terus diperjelas untuk edit text berapa ID-nya tadi. Ini ID edit text 6. Terus di sini saya membuat public void click left untuk kembali ke halaman sebelumnya. Terus intent i, terus intent forgot pass, dan untuk ke halaman berikutnya yaitu login back. Terus ada lagi public void untuk klik reset untuk activity selanjutnya atau ke intentnya itu ya. Ini di sini saya membuat forgot passwordnya. Ini semisal kita ketik email tapi tidak ada add-nya atau add Gmail, jadi email tidak bisa, atau enggak email tidak boleh kosong, jadi kita nggak boleh ngisi kosong gitu. Terus ada home activity saya membuat seperti ini. Ini ID image view, flex, spinner, dan button start. Oke, intent i, intent, home activity, dan started. Oke. Terus ada halaman login pack, text view, edit text 1, edit text 2. Oke. Terus untuk ini ada deklarasi variable edit text email dengan tipe edit text. Oke. Seperti ini ya. Ini saya menggunakan klik login, ID klik login, public void klik login view. Terus dilanjut dengan validasi input email dan password, tidak boleh kosong. Ini public void untuk klik forgot, dan ini lanjutannya ini validasi input dan tipe email. Terus ini untuk yang konfirmasi ya, atau set password forgot. Ini jadi setelah kita di halaman forgot password, kita masuk ke dalam tampilan set password forgot. Ini untuk activity sync up atau enggak membuat akun. Ya, saya buat text view, edit text 1, dan sebagainya. Ini ada public void klik left lagi ya. Ada public void klik create activity atau account. Ini tampilan splash screen-nya. Saya buat 3000 atau enggak 3 detik dengan cara intent i, terus ada intent splash screen, terus login back sebagai kelas. Ini untuk activity statiknya. Oke, ini untuk Android manifestnya ya. Ini seperti ini untuk tampilan Android manifestnya. Oke, berawal dari ini splash screen dengan exported through. Oke. Setelah itu kita masuk ke build Gradle. Nih. Ini saya menggunakan min SDK 30, target SDK-nya 31 ya. Ini dependencies implementasi ya. Card view 100. Terus mungkin kita coba untuk di run ya. Jadi Gradle build running. Kita lihat launching emulator, starting AVD, Android virtual device. Di sini Android virtual device-nya saya menggunakan Pixel 2 XL dengan API atau API 30. Kalau 30 itu Oreo ya. Oke. Gradle build running, kita lihat.
ya proses untuk runningnya atau nge-gradle-nya tuh cukup lama ya, karena laptop saya agak kurang. Jadi kalau yang mau membuat suatu apps, usahakan laptopnya cukup mampu untuk kenyamanan untuk membuat aplikasi. Ya, di sini udah launching app ya. Di sini tulisannya waiting for all target device to come online. Oke, kita cek dulu untuk OBS-nya masih nyala. Oke, masih nyala. Setelah itu kita tunggu ya. Kita tunggu. Oke. Oke, apakah masih lama? Sebenarnya cukup agak lama ya ternyata ya. Waiting all target. Oke, kita tunggu. Oh, kenapa nih? Oke, emulatornya seperti ini ya. Oke, not responding ya. Oke, kita tunggu bentar. Kita biar agak cepetan. Kita pause dulu. Oke, ini emulatornya udah bisa ke running ya. Belum ya, baru starting. Oke, ini oke, nggak bisa. Kita coba COVID apps. Oke, sebenarnya ini udah bisa belum? Oh, baru install ya guys ya. Nggak bisa belum nih. Oke, launching activity. Oke, launch sukses. Oke, ini tampilannya udah ke running, launch sukses. Oke, kita lihat. Agak ada sedikit masalah ya. Oke, kita run manual. Oke, ini tampilan untuk sebelah screen-nya. Setelah itu ada halaman login pack-nya. Kita coba untuk ketik username ya, Ivan. Setelah itu password 123. Masuk ke login. Oke, di sini ada tampilan email not valid. Kita coba untuk lan@gmail.com. Login. Oke, udah masuk ya. Kita coba untuk yang lainnya, ada forgot password. Oke, forgot password atau @gmail.com. Pin 23
123 123 123 4567 8 123 4567 8. Oke, reset password. Oke, masuk ke tampilan login ya. Setelah itu kita coba buat sync up ivantos@gmail.com. Ini kita random aja untuk font. Untuk passwordnya 123456789 234566789. Kita oke, masuk ya. Oke, terus kita masuk lagi, coba gmail.com. Login. Ini tampilan halaman homepage-nya. Nih di sini saya membuat flag-nya atau bendera. Ini Indonesia, USA, terus ada Malaysia, Afghanistan, dan ini bendera yang terakhir. Oke, di sini tampilan headernya seperti ini, dan ini tampilan bodinya. Yang bottomnya si statistik untuk tampilan tadi, activity statistiknya. Oke, seperti ini ya. Oke, mungkin itu kita lihat ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya Tausas Malifanka, pamit.